Selamat sore sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan share ya terkait tentang rumput odot. Dan rumput odot ini di lahan yang mana tumpang sari dengan ada pohon cengkeh, pala dan jeruk limau yang kemarin saya liput bersama Mr. Ade ya. Ini sahabat rumah GWF, kalau rumput odot ini kan tidak terlalu tinggi. Paling tinggi itu kalau menurut saya 2 meteran. Itu pun usianya nyampe 7 bulanan. Karena itu khusus untuk bibit kalau misalkan yang tingginya segitu. Nah kalau misalkan untuk pakan paling ya tingginya 1 meter. Nah, jadi kalau misalkan rumput odot ini salah satu rumput yang memang bisa tumbuh gitu kan, tumpang sari dengan jenis pohon yang lainnya, pohon yang lebih tinggi dari si rumput odot ini. Nah kalau misalkan pakcong itu nggak akan bisa ya kalau tumpang sari, sulit. Karena kalau pakcong kan lebih tinggi, nah kayak gini. Kalau misalkan pakcong sulit lah kalau untuk tumpang sari. Dan sekarang kita akan melihat pertumbuhannya. Ini si pohon-pohon cengkehnya nih sahabat rumah GWF. Sebelumnya ini pohon-pohon maning ya, kalau misalkan sahabat rumah GWF tahu nantilah saya liputin. Nah ini pohon maning itu kayak gini, kayu Afrika. Nah ini kan memang khusus untuk domba ya, kalau misalkan si daunnya. Kalau misalkan si pohonnya ini bisa konstruksi ringan ya, dibuat konstruksi ringan. Jadi laku nih si kayunya juga, 1 tahun itu udah lumayan tinggi, cepat kalau pertumbuhan kayu Afrika. Nah sebelumnya ini kan bekas-bekas kayu Afrika, setelah itu ditanami cengkeh. Nah ini si cengkeh-cengkehnya udah tinggi-tinggi sebenarnya ini kan. Ini udah dulu banget si pohon-pohon cengkeh ini. Ini yang punyanya kalau sebelah sini punya saudara saya. Jadi untuk persiapan masa tua. Kita ke bawah nih sahabat rumah GWF. Nah, jadi kemarin itu Mr. Ade tuh ngarit itu di sebelah sana. Pokoknya di sebelah sana. Kata Mr. Ade kemarin itu si rumput odotnya ini malah disemprot. Nggak tahu kenapa disemprot. Mungkin nanti kita lebih tanyakan lagi ke pemiliknya langsung. Nah ini sahabat rumah GWF. Ini si pohon-pohon cengkehnya nih. Pohon cengkeh dan ini jeruk limau. Jadi si rumput odot ini tumpang sari sama si pohon ini. Dan ada pohon palanya juga loh. Nah ini kalau pohon palanya ini nih udah berbuah. Nah ini pohon pala. Dan si rumput odot ini sudah tidak dirawat sama sekali. Kemarin kan kata Mr. Ade bilang itu udah tidak pernah dipupuk lagi. Mungkin udah berapa bulan atau bahkan berapa tahun yang lalu dipupuknya. Ini kan baru kemarin tuh Mr. Ade ngarit di sini. Ini berapa hari ya? 2 harian lah kurang lebih. Ini udah tumbuh kayak gini. Disemprot itu mungkin untuk apa ya, untuk mempertahankan si cengkeh atau pala si jeruk limau ini. Saya juga kurang tahu, tapi kata Mr. Ade kemarin disemprot. Nah kalau pertumbuhannya ini nih. Nah ini nih sahabat rumah GWF. Jadi ini yang bekas diarit tuh. Ini baru
Ini baru nih bekas diarit. Seharusnya ini tuh dipupuk lagi kalau misalkan pertumbuhannya pengen bagus. Karena memang sudah tidak terlalu dirawat si rumput adat ini, akhirnya ya dibiarkan begitu saja. Jadi tumbuh seadanya. Oke. Nah, ini. Dan ini dia si rumput adat. Ini pertumbuhannya nih. Ini paling kalau Mister Ade 2 minggu, 3 minggu udah diarit. 2 minggu, 3 minggu udah diarit. Ini besok atau lusa yang sini juga. Ini mungkin udah habis lagi sama Mister Ade diarit lagi. Nah ini kan yang bawah. Jadi kalau misalkan si rumput adat ini, kalau misalkan menurut saya bisa tumbuh walaupun tumpang sari dengan jenis pohon yang lain. Karena si rumput adat ini tingginya ya paling 1 meter lah kalau misalkan untuk pakan. Kalau misalkan 2 meter itu untuk bibit. Jadi bisa tumbuh, cuman kalau menurut saya ya kurang maksimal. Jadi ini seharusnya ini tuh dipupuk lagi. Kalau misalkan tidak dipupuk lagi ya keri itu daunnya kecil nih sahabat rumah kilaf. Ini daunnya kecil sebenarnya, jadi nggak terlalu lebar. Karena apa? Karena pupuk. Di samping pupuk, karena intensitas cahaya yang masuk, yang diserap sama si rumput ini tidak terlalu maksimal. Jadi pertumbuhannya ya kurang maksimal juga, kayak gitu. Jadi pada kesimpulannya bahwa si rumput adat ini tumbuh, akan selalu tumbuh walaupun tidak di tempat terbuka, walaupun pencahayaan sinar matahari yang masuk itu sedikit. Rumput adat insya Allah akan selalu tumbuh. Jadi bisa tumpang sari dengan jenis pohon apapun itu yang lebih tinggi dari si rumput adat. Tidak usah ragu sahabat rumah GWF. Oke. Nah kalau yang atas ini malah tempat terbuka. Jadi memang khusus ditanam oleh si rumput adat ini. Aduh. Nah, lihat. Mantap kan? Padang rumput adat. Siap. Ini di pinggir-pinggirnya ini ada indigo vera. Nah ini indigo vera nih. Ini indigo vera. Sana indigo vera. Oke, mantap kan? Kalau di tempat yang terbuka pertumbuhannya itu lebih kelihatan. Dan ini lebih tua dari si rumput yang punya saya. Umur saya ini udah nyampe 4 tahunan, kurang lebih 4 nyampe 5 tahun lah. Pokoknya di antara itu. Ini lebih lama si pertumbuhan rumput adat yang ini. Oke sobat rumah GWF, mungkin itu aja ya pada kesempatan kali ini. Pokoknya panjang umur hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih, salam sukses untuk kita semuanya.